Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah mengatur langit dan bumi, pergerakan siang dan malam, pergantian siang dan malam, pergerakan matahari dan bulan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita juga mensyukuri, harus sangat bersyukur atas apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat banyak sekali dengan bentuk berbagai macam nikmat. Salah satunya adalah nikmat kita masih bisa diberikan semangat untuk bisa tetap menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i, yang mana termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, 3 amalan yang tidak akan terputus ketika seseorang meninggal, yaitu apa? Ilmu yang sangat bermanfaat, dalam tanda kurung adalah ilmu syar'i. Baik anak-anak, Ustaz di sini akan sedikit mengulang pelajaran iman bermaterikan adab atau akhlak, yaitu adab berbicara, yang mana sudah Ustaz bahas pada pertemuan yang sebelumnya, di video yang sebelumnya. Yang telah Ustaz bahas ada sekitar 4 adab, ya. Ustaz akan ulang. Yang pertama adalah berbicara apabila diperlukan. Yang kedua, hanya berbicara yang baik. Yang ketiga, berpikir sebelum berbicara. Yang keempat, berbicara dengan jelas. Dan sekarang kita akan memasuki adab yang kelima dan sampai adab yang ke-9. Jadi semuanya total ada 9 adab. Baik anak-anak, kita akan memasuki adab yang kelima, yaitu menghadapkan wajah ketika kita berbicara kepada lawan bicara kita. Di antara adab seseorang ketika kita berbicara, yaitu kita menghadapkan muka kita kepada lawan bicara kita. Jangan sampai ketika kita berbicara, kita memalingkan wajah kita ke kiri atau ke kanan atau ke arah yang selainnya. Hal ini bisa menyebabkan timbulnya rasa tidak senang dari saudara kita, dan juga akan timbul rasa sombong. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 18, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi," dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Dalam tanda kurung, memalingkan karena apa? Karena kesombongan. Yang keenam ada berbicara, yaitu melunakkan suara kita ketika berbicara. Di antara ajaran kesopanan ketika berbicara adalah berbicara dengan tidak mengangkat suara dan tidak berteriak-teriak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 19, "Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankarul aswati la sautul hamir." Dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, kita perhatikan di sini anak-anak, ketika kita memperhatikan adab yang keenam ini, yaitu melunakkan suara, berarti kita telah mengamalkan ayat dalam surat Al-Qur'an, dalam surat Luqman ayat 19, ya. Jadi kita tidak berteriak-teriak ketika berbicara, apalagi kepada ayah dan ibu kita di rumah, apalagi kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Dan ini adalah adab yang sangat baik ketika kita merendahkan suara kita, melunakkan suara kita. Oke. Yang ketujuh, tidak boleh berdusta dalam berbicara. Nah, ini masih banyak yang
menyepelekan poin ketujuh ini. Meskipun hal yang kecil, kita tidak boleh sama sekali berdusta. Di antara ciri-ciri orang munafik adalah jika berbicara dia suka berdusta. Nah, ya. Salah satunya adalah tanda-tanda dari orang munafik. Sahabat Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun. Minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara." 4 perkara di mana barang siapa yang ada pada mereka ini adalah orang munafik. Munafik murni ya. Dan barang siapa yang ada sebagian daripadanya, maka kemunafikan telah ada padanya sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, jika dia dipercaya maka dia berkhianat. Ya. Yang kedua, jika dia berbicara maka dia berdusta. Yang ketiga, jika dia berjanji dia mengingkari. Dan yang keempat, jika dia berselisih maka dia berbuat jahat. Muttafaqun alaih. Maka kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kedustaan, dari perkataan dusta. Karena dusta adalah salah satu ciri dari ciri-ciri orang yang munafik. Selanjutnya ada berbicara yang ke-8, yaitu tidak boleh ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah seseorang membicarakan keburukan orang lain yang mana keburukan tersebut tidak disukainya. Ya. Apabila yang dia bicarakan itu tidak ada pada dia telah berdusta dan berbohong. Ketika kita membicarakan sesuatu yang buruk ya, tentang saudara kita dan itu tidak ada padanya, maka itu jatuhnya adalah fitnah. Orang yang berbuat ghibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Ayo, di sini siapa yang suka makan bangkai? Ustaz yakin tidak ada yang suka makan bangkai di sini. Ya, maka dari itu kita tidak boleh menggibah atau membicarakan keburukan saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati atau makan bangkai? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang." Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang ghibah ini. Diumpamakan kita akan memakan bangkai saudara kita sendiri jika kita membicarakan keburukan saudara kita. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Nah, perhatikan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan juga kehormatan kalian adalah haram atas kalian." Maksudnya apa? Maksudnya kehormatan di sini jika kita telah mengetahui keburukan saudara kita, cukuplah kita tahu saja, tidak usah mengumbar, tidak usah membicarakan. Ini salah satu syarat untuk kita menjaga kehormatan saudara kita. Dengan apa? Dengan cara tidak membicarakan keburukan saudara kita. Fahim tum? Baik. Adab yang ke-9, ada berbicara yang ke-9 adalah tidak bolehnya kita namimah. Apa itu namimah? Namimah juga bisa diartikan dengan mengadu domba. Namimah artinya mendengarkan ucapan orang lain kemudian disebarkan dalam rangka untuk membuat kebencian antara kedua belah pihak, permusuhan, kerusakan di antara mereka. Namimah adalah perbuatan yang keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sahabat Hudzaifah ibnu Yaman mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata namam." Tidak akan masuk surga orang yang suka namimah atau mengadu domba. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan
kita semua bisa mengamalkan apa yang telah Ustadz sampaikan, mengamalkan 9 adab yang Ustadz telah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Ustadz pribadi dan kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.